Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Kalau kurang sehat, apa yang perlu dibuat? Pergi berobat. So, kita bersyukurlah karena masih lagi diberi peluang untuk hidup di dunia ini. So, seperti biasa, video pantun kali ini akan saya tampilkan pantun dan akan coba mengupas semampu mungkin. Oke, buah apel di dalam bakul, buah cempedak di luar sawah. Takut pada perkiraan kita betul, tetapi sebenarnya ia salah. So, inilah kehidupan kita di dunia ini. Memang perlu mencari ilmu supaya kita menjadi pandai, bukan mencari ilmu hitam untuk merosakkan orang, tetapi ilmu yang baik untuk kebaikan diri sendiri maupun untuk masyarakat di sekitar kita. So, kadang-kadang itulah, kita membuat sesuatu itu kadang-kadang kita anggap itu adalah perkara yang betul. Tak mungkin salah nih, ini betul nih, sudah dicek kiri dan kanan betul, tapi sebenarnya benda itu salah di sisi Tuhan, bukan salah di sisi manusia, tapi salah di sisi Tuhan, telah melanggar hukum Tuhan. So, ini mau kena bagi contoh juga ini kan, kalau tidak bagi contoh mungkin susah mau paham. So, saya akan bagi satu contoh apa dia, Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang kita nih kan, apabila kita di rumah lah ataupun mau berjalan lah, pergi sesuatu tempat, kemudian ada rakan-rakan kita ataupun keluarga kita memanggil kita untuk pergi ke rumah dia, untuk bertandang ke rumah dia, untuk menjamu selera. Mari dulu sini, kita makan dulu. Macam gitu kan. Jadi karena kita tidak mau meneruskan perjalanan, jadi kita kenalah jawab dengan bagus kan. Contohnya, saya sudah kenyang, saya baru sih lepas makan tadi, begitu. Jadi kita hormatlah orang yang menjamu, yang ingin menjamu pada kita. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat kita ini, dia bilang, oh iya, kenapa kau tidak naik dulu, nanti kau kampunan, tapun. Inilah masalah dia ini kan, yang saya nampak. Kalau pita pun tidak datang musibah, kalau tapun tidak datang musibah, kalau tidak tapun ditakutkan boleh mendatangkan kecelakaan. So, ini adalah betul-betul, saya rasa benda ini tidak betul lah. Ini pernah berlaku semasa saya masih kecil dulu. Sewaktu itu ada orang lemas di sungai. Dia merambat tapi dia lemas lah. So, dengar cerita daripada orang-orang kampung, itulah dia, kampunan. Karena sewaktu dia hendak pergi merambat tuh, ada orang ajak dia, mari ke sini makan dulu. Tapi dia menjawab dengan kurang sopan lah. Dia bilang, tidak payahlah, dia bilang, nanti kau kena makan buaya. Si kawan ini pun cakap pun kurang bagus kan, apa saya takut buaya. Jadi di situ ada takbur, cakap besar kan.
So dipendekkan cerita, pergilah dia naik sampan merambat, tiba-tiba rambat dia dimasuki buaya dan dia pun terbawa, ditarik, ujung-ujung dia pun lamas. Entah beberapa hari itu baru timbul jumpa, dan ini berlaku di tempat kami. So saya pun terpikirkan, orang cakap kalau kampunan buaya itu akan menyerang orang. Tapi setiap malam saya berpikir, waktu itu saya masih kecil, macam mana buaya boleh tahu orang di darat, dia di dalam sungai, macam mana dia tahu orang ini telah kampunan? Apakah dia ada memasang sensor untuk mengesan orang yang kampunan? Saya terpikir tidak mungkin macam ini. Sedangkan manusia yang begitu lengkap, ada akal, pikiran dan peralatan canggih pun kita tidak tahu di satu tempat tuh, lubuk tuh ada buaya. So saya pun terpikir lama sekali, sampailah saya terkawin. Kalau saya terkawin, beranak pinak, baru saya tahu bahwa buaya ini memang dia ini mana ada kuasa mau kasih mendatangkan mudarat ataupun kebaikan pada seseorang, karena dia binatang macam mana, pelik kan. So saya terpikir, ini bukanlah bukan kerja buaya, tapi ini adalah kerja Tuhan. So Tuhan ini dia tidak suka orang-orang yang sombong. Jadi waktu mendiang itu, sewaktu dia bercakap-cakap dengan orang kampung yang dia itu tidak takut pada buaya, akhirnya membawa pada kepada dia karena dia telah berlaku sombong. Bukan buaya yang hukum dia, tapi Tuhan yang hukum dia. Jadi itulah masyarakat kita, kadang-kadang saya nampak macam begitu. Sebenarnya benda itu tidak betul. Yang betul ialah kita hendaklah patuh pada Tuhan, dan kita janganlah sombong, karena sombong ni paling dibenci oleh Tuhan. So itulah pelajaran yang saya dapat daripada peristiwa kampunan ini, orang bilang. So itu jangan lagi cakap tapun-tapun. Tapun-tapun, kalau cakap tapun pun, kalau Tuhan sudah tentukan kau ada akan menerima musibah, akan datang ke musibah itu. Dia tidak bisa, perkataan tapun itu tiada kuasa untuk menghalang musibah yang datang kalau Allah sudah arahkan untuk memberi musibah kepada seseorang. So inilah amalan ataupun perbuatan yang saya nampak tidak betul yang berlaku di masyarakat kita. Jadi ini adalah pandangan saya. Jadi mungkin ada sebagian daripada kita terkesan daripada apa yang saya cakap ini. Sebenarnya ini adalah pandangan saya secara pribadi berdasarkan pengalaman saya. So seperti yang saya katakan pada video pantun saya yang lalu, kita ini kadang-kadang melihat sesuatu itu, kita sama melihat, tapi kita sama-sama pandang, tapi kita tidak sama-sama melihat. Seperti contoh saya bilang hari itu pisau, ada orang nampak daripada pisau itu ketajaman, ada orang nampak pisau itu daripada bentuk dia, ada orang nampak daripada pisau itu kekilatan dia dan sebagainya. Jadi dalam dunia ini pandangan berbeza-beza itu adalah biasa berdasarkan pandangan masing-masing. So saya harap kawan-kawan janganlah marah sama saya dan berkecil hati. Ini adalah pandangan pribadi saya. So saya rasa ini pun sudah cukup terlampau panjang, mau tambah lagi pantun pun cukuplah, nanti terlalu panjang. So saya akhiri
Kalau ada salah silap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.